Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Eka Putri, kelas 6A Akuntansi, NPM 71200-31305, Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Sumatera Utara. Dosen pengampu saya, Ibu Dr. Sri Rahayu SE MSI. Mata kuliah Praktikum Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi serta kita akan mengerjakan tugas. Berikut penjelasannya. Persamaan dasar akuntansi adalah rumus yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara sisi debit dengan sisi kredit. Rumusnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah modal. Aset dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama aset lancar, yaitu kas, piutang, biaya dibayar bermuka. Yang kedua aset tetap, mesin, kendaraan, bangunan. Yang ketiga aset tidak berwujud, yaitu goodwill, hak cipta, dan hak paten. Hutang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek adalah hutang dagang, hutang bank, hutang gaji, dan hutang pajak. Yang kedua, hutang jangka panjang atau hutang obligasi. Yang ketiga adalah modal. Modal merupakan aset berwujud dari bisnis. Ini bisa merupakan aset lancar seperti uang tunai atau serta kas. Dan aset jangka panjang yaitu seperti properti, pabrik, dan peralatan. Baik, di sini ada kasus 1.3. Pada tanggal 1 Januari 2014, Nona Mawar mendirikan perusahaan jasa pengiriman barang antar kota dan provinsi. Transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama bulan Januari 2014 adalah sebagai berikut. Sebelum memperluas pembahasan, saya akan menjelaskan kolom apa saja yang ada dalam kertas penyelesaian kita. Kolom pertama ini adalah kolom nomor yang terdiri dari A sampai E sesuai dengan soal kita. Kolom kedua adalah kolom aset yang terdiri atas kas, perlengkapan, kendaraan. Kolom selanjutnya adalah liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Liabilitas ini adalah hutang bank. Ekuitas pemilik adalah modal mawar. Di samping modal mawar adalah keterangannya. Lanjut kita akan membahas soal pertama. Pada poin A, Nona Mawar menyetorkan modal ke dalam perusahaan berupa uang tunai sebesar 8 juta. Karena Nona Mawar ini tadi menyetorkan modal, maka kas perusahaan bertambah sebesar 8 juta dan modal juga bertambah sebesar 8 juta. Selanjutnya, soal B. Perusahaan membeli satu buah kendaraan secara uang tunai dengan harga 7.500.000. Karena dia membeli, maka uang kas berkurang sebesar 7.500.000 dan pada kolom kendaraan bertambah 7.500.000. Selanjutnya soal C. Perusahaan membayar uang untuk sewa ruang usaha 200.000 dan untuk membeli kebutuhan supplies kantor berupa kertas-kertas, alat tulis, dan material seharga 25.000. Nah, pada bagian C ini, yang pertama kita bahas adalah beban sewa. Karena kita membayar 200.000, maka kas kita berkurang 200.000 dan modal kita juga berkurang 200.000. Yang kedua, biaya perlengkapan. Untuk membeli supplies kantor sebesar 25.000, maka kas kita berkurang 25.000 dan perlengkapan kita bertambah 25.000. Next, yang D. Perusahaan menerima uang dari penghasilan jasa pengiriman barang sejumlah 2 juta. Karena pada soal di poin D ini adalah pendapatan jasa, perlu diketahui pendapatan itu ialah berfungsi untuk menambah kas. Maka pada kolom kas bertambah 2 juta dan di kolom modal juga bertambah 2 juta. Sekarang soal yang E. Perusahaan mengeluarkan uang muka untuk biaya bahan bakar sebesar 400.000 dan gaji karyawan sebesar 500.000. Nah, karena di sini dia biaya, perlu diketahui biaya itu berfungsi untuk mengurangi harta yang berada di kas perusahaan. Maka untuk biaya bahan bakar, maka kas kita berkurang 400.000 dan modal kita juga berkurang sebesar 400.000.
Untuk di beban gaji juga sama. Kas kita berkurang 500.000 dan modal kita juga berkurang 500.000. Lanjut yang F. Nona Mawar menambah setoran modalnya dengan menyetorkan uang tunai sebesar 2 juta. Nah, karena Nona Mawar menyetor uang sebesar 2 juta, maka pada kolom kas bertambah 2 juta dan kolom modal Mawar juga bertambah 2 juta. Sekarang yang G. Perusahaan memperoleh kredit investasi dari bank berupa kendaraan seharga 8 juta. Di sini kita memperoleh atau menerima. Maka kendaraan kita bertambah sebesar 8 juta. Tetapi kendaraan yang kita dapat tersebut merupakan pinjaman bank. Maka hutang kita pun juga bertambah sebesar 8 juta. Lanjut soal H. Perusahaan mengeluarkan uang untuk angsuran hutang bank sebesar 2 juta dan untuk biaya bunga bank sebesar 75.000. Karena kita mau bayar utang bank sebesar 2 juta, maka uang kas kita berkurang sebesar 2 juta dan hutang bank kita juga berkurang sebesar 2 juta karena kan kita sudah bayar. Dan utang bunga bank karena kita ingin membayarkan, otomatis kita mengeluarkan uang kas kita. Maka uang kas berkurang 75.000 dan modal juga berkurang 75.000 karena kita ingin membayarkan bunga bank kita tadi. Lanjut soal yang terakhir, yaitu soal I. Nona Mawar mengambil uang perusahaan 300.000 untuk keperluan pribadi atau prive. Nah, di sini karena Nona Mawar mengambil uang untuk prive, perlu kita ketahui, prive itu adalah biaya untuk keperluan pribadi. Maka uang yang berada di kas berkurang sebesar 300.000 dan begitu pula dengan modal juga berkurang 300.000. Maka jika kita totalkan saldo yang ada pada kas, perlengkapan dan kendaraan dan hasilnya itu adalah Rp16.525.000. Dan jika kita totalkan pula saldo hutang bank dan modal Mawar, dan hasilnya itu adalah Rp16.525.000 juga. Maka aktiva dan pasiva balance, yaitu sebesar Rp16.525.000.